dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah luar biasa dari seorang pria bernama Pak Sabri, seorang pemahat batu nisan yang dihantui oleh dosa masa lalunya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, Pak Sabri akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. Namun, perjalanan suci ini justru membawanya pada serangkaian kejadian aneh yang membuat lehernya terasa memanjang dan menyakitkan. Sahabat Markisah, mari berkisah tentang perjalanan spiritual Pak Sabri yang penuh pelajaran dan hikmah. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebut saja bernama Pak Sabri, adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an yang bekerja sebagai pemahat batu nisan di sebuah desa kecil di Indonesia. Sehari-hari, ia mencurahkan hidupnya untuk mengukir batu-batu nisan dengan penuh dedikasi dan ketelitian. Keterampilan memahatnya tidak hanya membuatnya dihormati di desa tersebut, tetapi juga dikenal hingga ke daerah-daerah sekitarnya. Meskipun ia hidup sederhana, ketekunannya dalam bekerja selalu membuahkan hasil yang memuaskan para pelanggannya. Pak Sabri selalu menyimpan impian besar dalam hatinya, yaitu untuk melakukan ibadah umroh. Setiap kali ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya, selalu saja ada kebutuhan mendesak yang menghabiskan tabungannya. Meskipun demikian, ia tetap sabar dan tidak pernah mengeluh, berharap suatu saat bisa mewujudkan impian tersebut. Suatu hari, Pak Sabri menerima pesanan dari seorang pria kaya raya yang meminta dibuatkan nisan mewah untuk istrinya yang baru saja meninggal. Pria tersebut menginginkan sebuah batu alam yang sangat langka untuk digunakan sebagai bahan utama batu nisan. Dengan menggunakan koneksi yang dimilikinya, Pak Sabri akhirnya berhasil mendapatkan batu tersebut, meskipun memerlukan usaha yang tidak sedikit. Batu yang didapatkannya sangat indah, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang batu itu yang membuat Pak Sabri merasa gelisah. Saat mulai memahat batu tersebut, Pak Sabri merasakan kehadiran gaib yang seolah-olah mengawasinya. Setiap pukulan pahat yang ia lakukan terasa lebih berat dari biasanya, dan ia seringkali merasa merinding tanpa alasan yang jelas. Batu itu seolah-olah memancarkan energi supranatural yang membuatnya tidak nyaman. Pak Sabri mulai merasakan keanehan yang semakin nyata saat proses pengerjaan nisan tersebut. Beberapa kali ia mendengar suara-suara aneh yang sepertinya berasal dari dalam batu itu. Suara tersebut terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang semakin lama semakin jelas. Namun, ia tetap mencoba untuk tidak memedulikannya dan fokus pada pekerjaannya. Ia yakin bahwa segala sesuatu yang aneh ini hanya ada dalam pikirannya saja. Setelah menyelesaikan nisan untuk istri pria kaya tersebut, Pak Sabri menerima hadiah yang tidak terduga, biaya perjalanan umroh yang sepenuhnya ditanggung. Pria kaya itu, terkesan dengan kerja keras dan keterampilan Pak Sabri, memutuskan untuk memberikan hadiah ini sebagai tanda terima kasih. Mendengar hal ini, Pak Sabri merasa sangat bersyukur dan tidak bisa menahan air mata kebahagiaannya. Akhirnya, impian yang sudah lama ia nantikan bisa terwujud. Dengan penuh antusias, Pak Sabri segera mempersiapkan diri untuk perjalanan suci ini. Ia mempersiapkan segala kebutuhan dan mulai belajar lebih dalam tentang tata cara ibadah umroh. Perasaan bahagia dan haru menyelimuti hati Pak Sabri karena kesempatan ini datang di saat yang tidak ia duga. Ia yakin bahwa ini adalah bentuk kemurahan Allah yang telah mendengar doanya selama ini. Namun di balik kebahagiaannya, bayangan tentang batu nisan yang ia buat masih terus menghantui pikirannya. Pak Sabri berusaha untuk mengusir pikiran tersebut dan fokus pada persiapan umroh. Ia berharap bahwa perjalanan ini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi dirinya, serta menghapus semua kegelisahan yang ia rasakan selama ini. Dengan tekad bulat, Pak Sabri berangkat ke Tanah Suci, membawa harapan besar dalam hatinya. Setibanya di Masjidil Haram, Pak Sabri merasa sangat terharu dan bersyukur. Ia memulai ibadah dengan penuh khusyuk. Namun tidak lama kemudian, ia mulai mengalami serangkaian kejadian aneh. Setiap kali ia berdoa atau berjalan di sekitar Ka'bah, Pak Sabri merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya, namun perasaan tersebut terus menghantuinya. Kejadian-kejadian aneh ini semakin membuat Pak Sabri cemas.
ketika ia mulai melihat sosok misterius di antara kerumunan jamaah. Sosok tersebut selalu tampak mengenalnya, meskipun Pak Sabri tidak pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, Pak Sabri juga mulai mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu. Dalam mimpi tersebut, ia selalu melihat lehernya menjadi panjang dan mencekiknya, membuatnya terbangun dengan leher yang terasa sakit. Pak Sabri mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh tersebut dan fokus pada ibadahnya. Namun, mimpi buruk dan perasaan diawasi terus menghantui setiap langkahnya. Ia mulai merasa takut dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Semakin hari, sakit di leher Pak Sabri semakin tak tertahankan. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi lehernya tumbuh panjang dengan cara yang tidak wajar, membuatnya sulit bernafas, dan terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Kondisi ini membuatnya tidak bisa tidur nyenyak, dan sangat mempengaruhi kesehariannya. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa menyakitkan, membuatnya semakin menderita. Pak